Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ahmad Bustanul Arifin. Pada kesempatan kali ini saya mencoba untuk memberikan sebuah pandangan kepada Bapak Ibu semua perihal PTTI yang saat ini ada yang pro dan ada yang kontra. Nah, ada yang setuju dan ada yang tidak. Nah, di sini saya akan memberikan sebuah pemikiran kepada Bapak Ibu semua. Jadi Bapak Ibu bisa simak dan saksikan video ini agar nantinya Bapak Ibu bisa berpikir apakah positif ataupun negatif. Nah, di sini perlu Bapak Ibu ketahui nanti. Sebelum kita ke informasi, alangkah baiknya Bapak Ibu bisa like, comment, share, dan subscribe channel saya. Kemudian Bapak Ibu juga bisa join di grup Telegram saya di @idbacanal. Atau Bapak Ibu juga bisa follow TikTok dan Instagram saya di @abarifin_. Dan saat ini Abah Channel telah memiliki sebuah website yang Bapak Ibu bisa kunjungi nantinya di www.abahchannel.com. Langsung saja kita simak informasinya berikut ini. Nah, untuk kesempatan kali ini saya akan memberikan sebuah pandangan kepada Bapak Ibu semua, di mana saat ini PTTI Bapak Ibu, jadi sebuah komunitas P3K Tenaga Teknis Indonesia itu memperoleh beberapa informasi-informasi yang mungkin Bapak Ibu sudah mengetahui gonjang-ganjing dari permasalahan tersebut. Di sini saya akan mencoba untuk meluruskan dan mengklarifikasi meskipun saya masih belum izin kepada ketua komunitasnya. Tapi ini pendapat saya pribadi Bapak Ibu. Dan jika Bapak Ibu memiliki pendapat lain silahkan cantumkan di kolom komentar di bawah ini. Kenapa saya membuat video ini? Jadi Bapak Ibu perlu ketahui bahwasanya saat ini untuk PTTI tersebut itu banyak informasi-informasi yang kurang jelas ataupun ada sebagian orang yang mencoba untuk membelah pihak dari PTTI tersebut. Salah satu contoh saja di sini saya akan menampilkan, nanti Bapak Ibu bisa lihat di sini atau di sini, bahwasanya saat ini sudah ada lagi sebuah kolom atau sebuah link di mana di situ menyampaikan bahwasanya Bapak Muhammad Ginanjar Riyana tersebut itu sudah berpindah ke DPR Komisi 2, Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau DPR RI fraksi Partai Amanat Nasional. Nah, di sini juga ada komentarnya. Di sini saya tidak akan menampilkan dari siapa atau untuk apa tujuannya, tapi saya akan menampilkan hanya isi saja, isi dari chat tersebut. Ketua gak ada ide karena dia dah diangkat menjadi staf DPRW, kita cuma dimanfaatin aja buat ngisi forumnya dia. Nah, ada informasi seperti itu. Nah, di sini mungkin meskipun saya tidak konfirmasi ke ketua komunitas, akan tapi Bapak Ibu mungkin bisa mengetahui atau bisa memberikan sebuah pandangan yang positif. Di sini bahwasanya Bapak Muhammad Ginanjar Riyana selaku ketua saat ini itu bukan menjadi anggota dewan Bapak Ibu. Nah, di sini dijelaskan bahwasanya Bapak Muhammad Ginanjar Riyana ini sudah berpindah posisi menjadi staf ahli anggota Komisi 2. Nah, hal ini tujuannya mungkin ingin membelah anggota dari PTTI. Nah, di sini saya tidak berpihak kepada PTTI-nya atau kepada pihak yang tidak setuju dengan PTTI. Jadi saya di sini hanya di tengah-tengah dan akan memberikan sebuah pandangan kepada Bapak Ibu semua. Nah, perlu Bapak Ibu ketahui juga, saat ini PTTI itu sudah berjuang Bapak Ibu. Jadi PTTI ini berusaha menerobos, maksud saya berusaha menyampaikan aspirasi ke Komisi 2, ke Kemenpan RB, bolak-balik ke sana ke sini, kemudian menyampaikan di salah satu berita-berita di Indonesia ini, baik itu nasional ataupun yang di daerah-daerah. Tujuannya untuk apa? Nah, tujuannya adalah untuk menagih janji Menpan RB terkait adanya reformulasi. Itu Bapak Ibu. Nah, sedangkan PTTI ini mungkin harapan mereka itu bukan langsung untuk agar diterima, bukan seperti itu, tapi kejelasannya apakah itu reformulasi ada atau tidak. Sebenarnya itu kalau memang tidak ada bisa disampaikan. Nah, sebenarnya mungkin itu tanggapan atau harapan dari PTTI. Dan juga Bapak Muhammad Ginanjar Riyana di sini kan sudah menjelaskan bahwasanya kita ini sudah berjuang, entah diterima atau tidak, itu kan kita harus bisa legowo. Kan seperti itu sudah disampaikan di Zoom meeting yang telah dilakukan. Misalnya Bapak Ibu belum lihat, bisa dilihat saja secara lengkap. Linknya saya akan letakkan di kolom deskripsi di bawah. Jadi pada intinya
PTTI itu hanya membantu Bapak Ibu untuk menyampaikan aspirasi Bapak Ibu semua. Untuk kebijakan apakah diterima atau tidak, itu keputusan Menpan RB. Toh misalnya tidak diterima Bapak Ibu, PTTI ini berharap nanti ada legalitas yang bisa menaungi P3K tenaga teknis. Nah, jadi bagi Bapak Ibu yang tidak suka PTTI ini, tidak suka dari mana? Sedangkan mereka nantinya akan berusaha diakomodir oleh PTTI. Coba bayangkan, jika sudah ada wadahnya, kita kan enak dalam satu forum itu bisa menyampaikan aspirasi kita semua. Toh misalnya, ini seandainya memang reformulasi ada, sudah disampaikan juga oleh Ketua PTTI bahwasanya PTTI akan terus ada dan akan dilegalkan meskipun reformulasi itu turun. Entah seperti apa kebijakannya nanti, kita harus terima, kan sudah disampaikan seperti itu. Jadi pada intinya PTTI itu hanya sebagai wadah untuk menyuarakan aspirasi kita, bukan sebagai yang menentukan apakah diterima atau tidak. Nah, PTTI ini pun juga meminta kepastian Bapak Ibu apakah ada atau tidak terkait adanya reformulasi tersebut. Jadi bagi Bapak Ibu yang tidak suka dengan PTTI, saya juga bingung tidak sukanya itu dari mana. Nah, kalau misalnya yang suka, otomatis itu karena mendukung. Nah, juga Bapak Ibu perlu diketahui bahwasanya rencana PTTI ke depan itu bukan hanya untuk reformulasi ini, tidak. Jadi saya sudah mendengarkan langsung dari ketua komunitas yang disampaikan di Zoom meeting itu bahwasanya nantinya beliaunya ini ingin, Bapak Muhammad Ginanjaryana ini pada Zoom tersebut ingin agar komunitas PTTI ini tidak selesai begitu saja dengan adanya reformulasi, tapi bisa menampung wadah Bapak Ibu, aspirasi Bapak Ibu seperti PGRI yang untuk guru. Nah, jadi memang benar kan Bapak Ibu, jadi sudah bagus rencana kedepannya akan dilegalitaskan, akan berusaha ketua ini. Dan juga perlu Bapak Ibu ketahui, kita misalnya tidak ada orang yang dekat dengan Kemenpan RB, BKN, nah itu kita tidak bisa menyampaikan aspirasi kita. Seperti contohnya saja, dengan kita bisa langsung melakukan sebuah Zoom dengan Bapak Gus Pardigaus dan juga fraksi-fraksi yang lain yang telah melakukan Zoom dengan anggota PTTI. Misalnya kita tidak memiliki orang terdekat, hubungan dekat, kita tidak akan bisa mungkin langsung melakukan sebuah Zoom dengan orang-orang penting tersebut. Nah, oleh sebab itu, jadi PTTI di sini perlu Bapak Ibu ketahui bukan untuk nantinya hanya sampai di reformulasi, tapi diinginkan suatu saat itu bisa menjadi wadah bagi P3K tenaga teknis yang sampai saat ini tidak ada, itu nantinya bisa dilegalitaskan dan bisa menampung aspirasi Bapak Ibu semua, tidak sampai di adanya reformulasi ini. Nah, untuk reformulasi memang Bapak Muhammad Ginanjaryana ini tidak menuntut untuk adanya reformulasi yang peringkat dan tidak menuntut adanya reformulasi untuk bagian afirmasi, tapi apapun keputusan dari pemerintah itu kita harus terima, itu yang disampaikan. Jadi mereka ini tidak sukanya dari mana. Nah, kenapa saya menyampaikan seperti itu Bapak Ibu? Karena saya melihat dari perjuangan PTTI ini memang kesana kesininya mondar-mandirnya itu kan Bapak Ibu juga sudah mengetahui di channel saya. Misalnya Bapak Ibu belum mengetahui, bisa lihat saja informasi-informasi sebelum ini. Nah, mungkin Bapak Ibu ada tanggapan lain, bisa cantumkan di kolom komentar di bawah. Jadi saran saya Bapak Ibu, meskipun nantinya aspirasi kita disampaikan oleh PTTI, belum tentu nanti aspirasi kita itu diterima. Yang penting sudah berusaha, itu yang perlu Bapak Ibu ketahui. Dan juga Bapak Ibu di sini PTTI itu terus berjuang menyampaikan aspirasi-aspirasi melalui ide-ide yang mereka miliki, entah melalui tim ataupun yang lainnya. Jadi kita tunggu saja. Nah, ingat Bapak Ibu, meskipun telah disampaikan oleh Kemenpan RB bahasanya reformulasi itu akan ada, tapi Bapak Ibu jangan sampai Bapak Ibu di sini nantinya menyuarakan hatinya, oh pasti reformulasi ini ada 100%. Dan ujung-ujungnya ketika tidak ada reformulasi, PTTI yang disalahkan. Jadi berharap tidak apa-apa, akan tapi jangan menggantungkan hati kita ke reformulasi ke semuanya. Jadi kita tetap berjalan, berusaha, dan juga kita tetap bekerja sesuai dengan tupoksi yang telah kita miliki pada masing-masing instansi. Dan perlu Bapak Ibu ketahui bahwasanya
untuk rezeki itu bukan hanya di P3K ataupun yang lainnya. Tapi rezeki itu sudah ada yang mengatur. Yang penting kita mau berusaha dan belajar ikhlas, itu saja. Pasti rezeki itu ada. Dan yang perlu Bapak Ibu ketahui di sini, selama Bapak Ibu di sini bekerja sebagai PTT ataupun tenaga teknis, Bapak Ibu cukup kan untuk kehidupan sehari-hari? Nah, itu dari mana? Meskipun gaji Bapak Ibu kecil, tapi Bapak Ibu cukup kan untuk hidup? Nah, itu dari mana? Karena itu rezeki. Jadi pada intinya kita terus bekerja, berusaha, dan semangat. Meskipun di sini PTTI terus berjuang sekuat tenaga. Nah, di sini saya hanya memberikan sebuah pandangan berdasarkan versi saya. Kalau Bapak Ibu memiliki versi lain, silahkan berikan komentar sebanyak-banyaknya di bawah. Jadi Bapak Ibu di sini, meskipun Kemenpan RB menyampaikan ada reformulasi, tapi Bapak Ibu jangan sepenuh hati untuk menggantungkan diri ke reformulasi tersebut, dan sambil berjalan PTTI akan terus mengawal adanya reformulasi. Ingat, hanya mengawal, bukan menjanjikan ada reformulasi, karena yang menjanjikan ada kan bukan dari pihak PTTI. Nah, dari Kemenpan RB statementnya, kemudian PTTI mengawal statement tersebut. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu, perlu diketahui. Nah, ketika reformulasi tidak ada, maka Bapak Ibu tidak akan menyalahkan PTTI. Kenapa? Karena PTTI sudah berjuang loh Bapak Ibu. Berjuang sekuat tenaga mereka. Jadi kita di sini hanya menunggu saja, dan juga kita nantinya seandainya memang reformulasi tidak ada, mudah-mudahan PTTI ini bisa legalitas dan kita ada aspirasi seperti PGRI di mana mengawal aspirasi dari guru-guru. Semoga itu yang kita bisa harapkan nantinya. Nah, mungkin sekian pendapat saya terkait adanya isu yang PTTI saat ini ada yang gonjang-ganjing PTTI Bapak Ibu. Jadi ada isu bahwasanya PTTI seperti ini, PTTI seperti ini. Nah, Bapak Ibu bisa berpikir positif dengan adanya postingan ini. Semoga Bapak Ibu bisa terbantukan, dan bagi yang tidak suka dengan PTTI tidak apa-apa, tidak suka. Dan yang perlu saya sampaikan bahwasanya PTTI ini juga berusaha mengakomodir aspirasi Bapak Ibu yang tidak masuk di perengkengan, afirmasi, dan lainnya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel saya. Aktifkan notifikasi di channel ini. Dan jadikan Abah Channel sebagai rekan atau sahabat Bapak Ibu untuk mencari sebuah informasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.